moderator siapa. Nah, jadi di acara Kenapa Bandung gitu-gitu aja. Hari ini aku udah sama dua materi yang luar biasa nih, agak grogi dikit sih sebenarnya. Jadi yang pertama aku mau perkenalan dulu, di sini ada Kang Juanda. Silakan Kang. Oh iya, siap. Oke, siap. Ya, Nama saya Juanda. Bisa dipanggil Dago karena Insinyur Haji Juanda sama namanya. Jadi siapa nih, Kang? Ya boleh Juanda, Dago, Ajun boleh. Kang Ajun ya? Boleh. Nah, Kang Ajun ini kebetulan adalah bakal calon wali kota Bandung 2024 luar biasa. Nah, di sini juga kami nggak berdua doang, ada juga salah satu selebriti kondang ya, pasti teman-teman yang sering ngikutin isu kota udah tahu, yaitu ada Outstanding alias siapa sih Kang namanya kan kalau boleh tahu? Halo, assalamualaikum. Nama saya Imam. Saya aktif di sosial media. Saya bapak dua anak dan warga Bandung. Intinya saya di sini sebagai warga Bandung. Oh, luar biasa. Makasih. Nah, pas banget Kang Imam ini kan warga Bandung. Berarti apakah dan Kang Ajun apakah tumbuh besar di Bandung? Iya. Saya orang Bandung banget karena lahir di Gunung Batu, paling barat ya. Pindah TK ke Antapani paling timur. Nikah pindah ke Buah Batu Marga Cinta paling paling bawah. Pas bantu Kang Emil pindah ke Cigadung ke utara. Jadi timur, barat, selatan, utara udah dijajah. Jadi orang Bandung pisan lah. Bandung bisa. Kalau Kang Imam apakah juga tumbuh besar di Bandung? Ya, sama tumbuh besar di Bandung juga. Di mana tinggal? Daerah Cibenying. Oh, Cibenying. Kebetulan aku sebenarnya lahir, tumbuh dan besar di Jakarta nih Kang. Tapi sebenarnya Bandung nih ya selain warga Jakarta lumayan familiar, karena sebenarnya Bandung tuh lumayan menarik sih, jadi destinasi yang oke banget buat berakhir pekan. Tapi jujur aku tuh lumayan males sih di Bandung karena macetnya itu luar biasa. Sebenarnya Jakarta juga macet banget sih, tapi sebenarnya Jakarta tuh punya banyak opsi gitu. Aku bisa naik kendaraan pribadi, bisa naik ojol, banyak juga opsi-opsi transportasi publik kayak bis, kereta gitu. Cuman kalau Bandung sendiri aku tuh mengamati dinamika transportasi publiknya itu agak sempat mati suri ya, terutama untuk Transmetro Bandungnya gitu. Dan ini juga terbukti sama data yang dikeluarkan oleh ITDP yang mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk transportasi publik di Kota Bandung itu ternyata tidak nyampe 1% dari total APBD. Nah, dari sini aku penasaran gitu. Jadi warga Bandung udah dihadapi masalah sehari-hari di depan mata bertahun-tahun, tapi kok malah alokasi anggaran untuk transportasi publiknya kecil banget. Nah, yang mau aku tanya ini buat Kang Ajun sebagai bakal calon wali kota, kira-kira strateginya apa buat seenggaknya mengejar kebutuhan transportasi publik gitu di Bandung agar nggak semacam itu dan menarik warga-warga untuk ke Bandung gitu. Baik. Kita ngomong kemacetan ya, nanti fokusnya ke yang transportasi publik ya. Betul jadi memang masalah hari ini kalau kita cek survei ya, memang masyarakat Bandung yang mengeluhkan masalah tuh nomor 1 kemacetan. 47% warga Bandung mengeluhkan nomor 1 tuh macet gitu ya. Dan tadi sinkron dengan EDB survei kan, kita nomor 14 Asia, yaitu memang tantangan utama kita ya. Nah, menurut saya kemacetan Bandung ini, menurut saya kita bagi menjadi 3 tahap ya. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Nah, jangka pendek itu apa? Ya let's say 1 tahun misalkan, nanti ketika sudah jadi misalkan menurut saya kebijakan kepala daerah yang penting adalah jangka pendek yang quick win. Quick win itu apa? Kemacetan itu banyak juga terjadi karena faktor ketidaktertiban. Ya. Jadi masalah parkir liar, PKL liar, pasar tumpah, ketidaktertiban lalu lintas ya. Itu hal-hal yang juga menjadi kontribusi kemacetan di Kota Bandung gitu ya. Yang sebetulnya bisa diatasi dengan penertiban. Jadi penertiban, yang kedua rekayasa lalu lintas ya, ganjil genap kayak gitu. Menurut saya itu bisa dieksersis untuk jangka pendek. Nah, jangka menengah tentu pengembangan public transport ya. Karena bagaimanapun dimanapun kota-kota yang disebut yang baik ya tingkat kemacetan atau transportasi itu ya yang memang kualitas public transportnya bagus ya. Nah, menurut saya yang paling penting adalah pengembangan BRT untuk di Kota Bandung ini, karena menurut saya
kalau untuk LRT, MRT itu memang kita belajar lah dulu waktu zaman saya bantu ya di kota Bandung. Memang nggak mungkin oleh kota sendiri gitu ya. Kita menyadari setelah berkali-kali melakukan visibility dan lain-lain, market sounding, itu selalu gagalnya itu adalah ya visibility-nya. Ternyata nggak masuk lah harganya kalau memang hanya dari swasta ataupun dana daerah. Tetap pemerintah pusat harus turun kalau untuk yang sifatnya rail base ya. Jadi memang berat untuk LRT itu nggak mungkin lah pemerintah kota bisa membiayai, karena pasti untuk transportasi publik itu butuh subsidi ya. Nah sehingga menurut saya yang paling realistis hari ini ya BRT ya. Jadi gimana caranya kita mengintegrasikan angkot sekarang yang jumlahnya menurun. Dulu zaman waktu saya bantu di kota Bandung ya 10-5 tahun lalu 5.000 kalau nggak salah datanya. Sekarang pernah baca 2.800. Bahkan kata pelaku organdanya langsung pernah ngobrol tinggal 2.000 angkot ya, menurun dari 5.000 ke 2.000. Belum lagi occupancy rate-nya ya, yang naik angkot berapa sih? Paling 30% kata data ya, tapi kalau saya lihat juga ya sepi lah gitu kan. Terus bus ya, bus kita kan dari proyeksi katanya butuh 400 bus gitu ya, yang Bandung Raya tuh yang ke Bandung. Kalau nggak salah sekarang kan TMB baru berapa? 34 ya, yang sedikit kan, baru sedikit gitu. Jadi strategi jangka menengah menurut saya satu, integrasikan itu, dan angkot itu sudah saatnya untuk take over oleh pemerintah. Kita harus buat tata kelola, ada BUMD yang mengelola transport gitu ya, kayak Transjakarta lah, itu kan BUMD kan. Angkotnya kita hire gitu ya, supir angkot kita rangkul organda, gimana caranya angkot dibayar per kilometer. Jadikan feeder di pemukiman-pemukiman gitu kan. Nah di jalan-jalan besar ya itu harus gabungan, articulated bus di Jalan Soekarno-Hatta misalkan, yang sedang di jalan-jalan besar, sampai ke jalan kecil pun kayak jalan kita Cigadung ya itu harusnya bus, tapi busnya yang kecil gitu ya, maul bus lah kalau di Seoul itu kan, yang 15 sampai 20 tapi low deck bisa masuk disabilitas. Nah jadi kita integrasikan, kita bayar, kita gaji, itu jangka menengah. Jangka panjang baru kita ngomong rail based transport, karena ini butuh dana pusat. Yang terakhir adalah tata kota, dan ini yang paling panjang. Bandung itu hari ini kan sprawl gitu ya pengembangannya ya, tidak compact, tidak mixed use. Kedepan kita harus membangun banyak kawasan TOD yang sifatnya transit oriented development. Gimana caranya ada pusat-pusat pertumbuhan baru, dan gimana caranya Bandung bisa lebih compact gitu ya. Ada high rise ya yang kita revitalisasi, tapi itu memang bukan pekerjaan yang mudah lah jangka panjang. Itu mungkin ya kalau untuk kemacetan. Siapa ini teh? Oh ya, tapi sebelum ke Kang Imam. Oh saya dulu, siap. Sebenarnya aku sebagai yang nggak rutin banget ke Bandung juga notice sih bahwa jumlah angkot itu semakin menurun. Itu kayak banyak banget. Terus sekarang semakin dikit, tapi juga pada saat yang bersamaan transportasi publik opsi lainnya juga nggak mensupport. Nah kemudian aku juga setuju bahwa perlu adanya integrasi di BRT itu. Nah tapi kalau dari Kang Imam nih yang tumbuh dan besar di Bandung, melihat nggak sih penurunan angkot itu dampaknya signifikan apa, dan bagi warga sekitar atau mungkin bagi para supir angkotnya, apakah ada dampak yang signifikan? Oke. Pertama di sini saya bukan mewakili supir angkot ya. Saya sebagai warga Bandung, dan saya berterima kasih nih diundang untuk mendengarkan paparan dari bakal calon wali kota. Pengen tahu ya, jadi sebagai Kang Ajun sebagai bakal calon wali kota akan jadi pejabat publik, ngurusin berapa, 3 juta warga Bandung, 2,7 juta warga Bandung. Dalam 5 tahun itu ya itu tadi ya seperti apa gitu kan, tadi udah dijelaskan sedikit, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Tapi karena Kang Ajun juga udah ikutan dari dulu ya, dari zaman Kang Emil 2013 ketika Kang Emil jadi wali kota. Sebetulnya gagasan-gagasan bahkan turunannya itu sampai menjadi blueprint ya Kang ya, dulu udah ada blueprintnya, dokumennya, blueprintnya, rencana untuk pembenahan transportasi kota Bandung yang sangat disambut dengan antusias ya ketika
ketika itu ya disambut dengan antusias teh oleh warga Bandung. Mungkin karena Kang Ajun juga terlibat di zaman itu ya, kita juga pengen tahu salahnya di mana sih? Kenapa 2013 ke kondisi sekarang nih 2024? Nah, asa kieu keneh wae. Kita masih kayak gini-gini aja warga Bandung. Malah tadi jumlah angkot juga berkurang. Rencana udah ada dari dulu dan rencananya pun hebat-hebat gitu ya. Apa yang salah? Apa yang keliru gitu ya? Atau hilaf mungkin, ada kehilafan. Nah, hilafnya itu di mana gitu? Karena sebagai warga Bandung saya kira kebanyakan warga Bandung nggak tahu ya apa namanya, kurang terinformasi gitu. Wah, kan baheula teh rencanana gitu. Terus sekarang aya kondisinya kieu. Ini teh apa namanya? Apa yang terjadi gitu dulu teh? Khilafnya di mana gitu. Dan apa namanya? Jejak digitalnya juga kan sangat banyak gitu ya dengan semua kondisi tersebut. Jadi wayahnya mungkin Kang Ajun karena juga tadi juga menyebut ya udah terlibat dari tahun 2013. Saya kira ini kita harus perlu tahu juga gitu supaya tentu nggak mengulang kondisi kesalahan di masa lalu. Mungkin itu warga Bandung pengen tahu dulu nih sebelum ngomongin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya gitu ya. Nuhun. Wah, ada tamu juga nih. Ya. Gestar. Mau ikut di sini? Ya. Sebenarnya kemarin juga dari Kang Imam sempat bilang bahwa merasa warga Bandung tuh merasa ini tuh mana sih arahnya gitu. Jadi sebenarnya selama ini apakah ada keterbukaan Kang Imam mengenai perencanaannya? Kalaupun ternyata nggak ada, mungkin ada sih bisa menjelaskan dengan Kang Ajun baru apa ya kira-kira atau strategi Kang Ajun untuk kayak sebenarnya bikin strategi atau arahan Bandung ke depannya lebih transparan gitu. Baik. Saya dulu kali ya karena ini Kang Iman lagi ini. Ya, Teh, jadi tadi bicara pertama lesson learn ya. Banyak sekali, Teh. Jadi saya ini masuk dulu di Bandung 2013 ketika bantu Kang Emil. Saya tuh anak IT yang tersesat di dunia pemerintahan dan politik. Jadi saya sebelumnya pengusaha IT, punya software house gitu ya. Tergerak dengan masalah kota, akhirnya jadi relawan membantu Kang Emil jadi. Dimintalah tanggung jawab, kamu udah ngedorong, ya tanggung jawab bantuin kan gitulah kasarnya ya. Ya udah siap gitu ya. Saya bilang ya maulah gitu kan ngebantuin meskipun dengan zero knowledge. Kita semua masuk dengan zero knowledge dari government dan politik ya. Jadi pertama banyak sekali pelajaran. Jadi ini setahun 2 tahun tuh ya memang belajar apa itu pemerintahan, anggaran dan lain-lain gitu ya. Banyak pembelajaran. Nah, khusus untuk masalah transportasi ya. Kalau pembelajaran saya yang pertama, yang tadi sudah saya sebutkan. Dulu Kang Emil kan ingin berharap pembangunan itu tidak hanya dari APBD ya. Karena memang tidak mungkin permasalahan semua Bandung gitu ya diselesaikan hanya dengan dana APBD. Beliau juga melihat banyak kota maju punya banyak pembiayaan inovatif dalam membiayai program-program pembangunan. Dan salah satu yang hitungan dulu visible adalah ya transportasi. Karena banyak transportasi itu dibiayai dengan KPBU atau PPP itu kan, Public Private Partnership. Jadi hampir semua proyek-proyek besar untuk transportasi publik ya kita harus akui ya. Mungkin pertama di Indonesia, benar nggak ya Kang Imam? Yang ada Grand Design Urban Mobility Project sebuah kota. Kan itu adanya di Bandung ya kayaknya ya. Itu udah dibuat ya kan. Dulu bikin LRT kan, dibuat ininya apa? Visibility-nya sudah, terus sampai market sounding dan lelang gitu kan. KPBU-nya dijalankan gitu ya. Sempat juga yang kereta gandung ya juga udah dibuat kajian semua tahapannya ya. Yang semua tadi akhirnya terbentur ternyata gitu ya. Memang tidak mungkin tadi kesimpulan saya gitu ya membiayai public transport besar dengan hanya swasta ya tanpa ada subsidi karena akhirnya tidak akan visible dan tidak mungkin ya gitu ya. Jadi itulah akhirnya karena bergantung ke sana semua ya memang akhirnya kemarin yang kita agak terlupakan sistem BRT gitu ya karena fokusnya ke arah sana ya.
dan perbaikan angkot lah. Ada beberapa angkot yang saya tahu kan yang diperbaiki kualitasnya ya kan, diperbagus. Cuman memang yang kemarin lesson learn yang kita lupakan memang adalah satu BRT dan integrasi tata kelola itu gitu. Jadi makanya ke depan kalau menurut saya yang harus kita langkah awal adalah satu, pastikan dana APBD pun ada ya. Karena kita nggak bisa menggantungkan keseluruhnya keluar ya. Nah, pertanyaannya APBD-nya ada atau tidak ya? APBD kita tuh 7,6 triliun ya. Bahkan kalau murninya tuh 7,2 triliun. Besar, tapi ini tuh sebenarnya bisa lebih besar lagi karena saya pernah melihat tren, saya bacakan, saya orang anggaran ya. Waktu kita masuk ke Bandung tuh 4 triliun 2013, keluar Bandung 7,4 triliun. 5 tahun berselang malah turun 7,2 triliun. Sedangkan Surabaya yang dekat dengan kita ya, anggarannya itu dari 8 naik ke 11 triliun. Medan dari 8 betul. Medan dari awalnya 5 nyalip kita ke 7,8 triliun. Jadi kita mengalami stagnasi APBD. PAD-nya juga sama. Kita naik dari 1 triliun ke 3 triliun, turun dari 3,3 turun ke 3,2. Sedangkan Surabaya naik dari 4 triliun ke 6 triliun. Defisitnya awalnya 1 triliun jadi 3 triliun. Ada 1,5 triliun kurang lebih ya, 1-2 triliun menurut saya loss potensi pajak atau kebocoran pajak. Yang kalau ya 1,5 atau 2 triliun ini kita berhasil rapikan agar tidak ada kebocoran atau loss ya, trennya ngikut aja ketika zaman dulu 10 tahun lalu ya, 10-5 tahun lalu. Kita bakal punya fresh 1,5 sampai 2 triliun ini buat beli bus gitu kan, TMB dan lain-lain cukup harusnya. Karena kalau kita lihat subsidi TMB Bandung memang kecil, sekarang kalau nggak salah 5 miliar ya, yang banding Semarang 165 miliar kan kalau nggak salah saya lihat yang bis subsidi TMB-nya lah atau apa ya, saya lihat datanya tuh ya kan kalau 165 miliar mah ada dari 1,5 triliun itu kan. Nah, jadi ada sebenarnya asal kita mengelola APBD dengan baik. Anggaran belanja itu harus lebih banyak untuk infrastruktur atau belanja modal. Sekarang ini anggaran belanja modal infrastruktur kita cuma 9% yang PUPR. Plus lain-lain cuma 13%. Bandingkan dengan Surabaya Medan 30%, Surabaya 26%. Jauh gitu ya. Jadi ini makanya kepala daerah ke depan harus ngerti anggaran supaya apa? Supaya bisa mengalokasikan anggaran ini buat public infrastructure gitu. Gitu. Oke, udah cukup sebenarnya udah cukup komprehensif. Cuma aku pengen tahu pandangan dari Kang Imam sendiri seperti apa nih tadi dari strateginya Kang Ajun dalam misalnya membuat anggaran itu efektif. Iya. Ya saya kira ada beberapa hal yang bisa kita highlight ya dari apa yang disampaikan sama Kang Ajun barusan. Pertama, kalau misalnya memang yang cocok untuk Bandung dengan kondisi finansial Bandung adalah BRT gitu ya. Saya kira kan ini bukan hal baru juga ya. Ketika tahun 2013 Kang Emil waktu itu mulai gitu, Kang Ajun sebetulnya kan konsep BRT sendiri bukan konsep yang baru. Ketika itu berarti udah jalan cukup lama di Jakarta. Dan tentu pemerintah Kota Bandung ketika itu yang Kang Ajun ada di dalamnya juga tentu familiar gitu. Sementara itu tadi kan yang yang di-highlight juga oleh Kang Ajun adalah keinginan untuk adanya public PPP ya, public private partnership. Kenapa dalam 5 kemudian 10 tahun ya yang dilanjutkan dengan Kang Emil itu? Ide gagasan tentang LRT terus udah gitu ada. Ini saya cuma menyebutkan ya karena tentu warga Bandung ini ingat banget nih dengan semua rencana-rencana yang dulu ya. Ada kereta gantung, ya. Ada monorail, bahkan awalnya itu ada monorail. Kemudian ada LRT, gitu ya. Kemudian ada skywalk yang menghubungkan apa tuh kan dulu? Apa tuh? Skywalk yang menghubungkan Ciamplas dengan Taman Sari, gitu ya. Rencananya dulu. Nah, ini kan
bisa kita lihat gitu bahwa seperti yang kata Kang Ajun tadi, memang untuk sampai jadi ada investasi masuk gitu ya tidak mudah. Sementara konsep BRT udah juga bukan sesuatu yang asing gitu sebetulnya. Kang Ajun ketika ada di dalam sana gitu ya, kenapa kita membuang waktu 10 tahun gitu, akhirnya nggak kemana-mana gitu. Ini saya kira masih perlu didalami lagi gitu ya. Betul-betul jadi kepenasaranan banyak warga Bandung soalnya kami. Cukup. Oke. Menarik banget. Sebenarnya memang banyak banget sih wacana-wacana yang sempat aku dengar dalam hal transportasi publik. Yang paling menyita perhatianku adalah kereta gantung ya. Tapi memang sayang sekali gak terwujud. Tapi apakah Kang Ajun kira-kira punya strategi tersendiri nih? Kalau menurut Kang Ajun kan BRT adalah mode yang paling cocok di Bandung. Kira-kira strategi konkretnya apa ya sampai BRT itu benar-benar terwujud akhirnya di Bandung? Ya, baik. Jadi gini, saya koreksi. BRT itu yang secara PAD kita mampu menurut saya untuk bisa ikutan ya. Dan meskipun sebetulnya ya sekarang kereta gantung LRT itu sekarang sudah, kemarin kan diperjuangkan waktu provinsi itu ke pusat kan, dan alhamdulillahnya sudah masuk sebenarnya ke dalam salah satu proyek strategis ya. Cuman memang saya lihat dalam perencanaannya tuh masih lama gitu kan. Berapa, kalau yang rail base itu mungkin 10 tahun gitu ya ke depan mungkin. Tapi yang BRT ini memang dalam waktu dekat sudah, bahkan kemarin sempat di groundbreaking ya. Memang sudah selesai kajiannya dan sudah ada komitmen dari pusat untuk melaksanakan gitu ya sistem BRT untuk Bandung Raya ini gitu. Which is itu bagus dan kita harus sambut. Jadi peran pemerintah kota apa ke depan? Satu, pastikan tata kelolanya siap, harus menyiapkan tata kelola. Karena pusat udah mulai ada inisiatif nih kan dengan provinsi kan. Nah berarti kita pemerintah kota harus menyiapkan infrastruktur pendukungnya, feedernya ya, haltenya dan lain-lain, dan terutama tata kelolanya. Karena bagaimanapun ini harus terintegrasi dengan feeder-feedernya. Maka nanti si feeder-feeder BRT yang disiapkan oleh pusat dan provinsi, pasti angkot yang existing sekarang itu nggak akan cukup dan nggak bisa jadi nggak layak juga karena udah banyak kualitasnya yang buruk ya. Ya pemerintah daerah harus chip in di sana gitu ya untuk menyediakan, bahkan ya kalau menurut saya lebih baik sih pakai yang sistemnya yang minibus gitu kan, supaya kapasitasnya lebih panjang lah ya, yang 10-15 atau sampai 20 kan gitu kan. Ya itu harus disiapkan ya kalau menurut saya untuk menyambut program nasional yang mau berjalan tadi gitu ya. Dan tadi lagi-lagi kita harus responsif karena banyak kalaupun ya tadi makanya kalaupun ada terhambat dari pusat ya pemerintah kota harus tetap punya inisiatif lah. Intinya kalau dari pusat pun nggak jadi, karena kan kebijakan bisa berubah dengan berganti kepemimpinan misalkan gitu ya. Ya seperti halnya Bandung 5 tahun terakhir lah. Tadi yang banyak yang disebutkan Kang Imam itu kan harusnya kalau ditindaklanjuti, diteruskan, ya harusnya jalan dong, ada buah hasilnya kan. Kan fondasinya sudah dihamparkan gitu ya, perencanaannya udah ada ya kan. Tadi ngomongin urban skywalk gitu ya, ini kan udah dibuat beberapa segmen, kenapa nggak dilanjutin kan gitu kan. Justru itu pertanyaan saya sama kepada penerusnya gitu kan. Itulah kenapa saya pun gemes dan mau turun gitu ya, karena banyak hal yang sudah diinisiasi 2013 sampai 2018 itu banyak yang tidak dilanjutkan di era kepemimpinan sesudahnya gitu ya. Yang harusnya menurut saya ya harusnya dilanjutkan, kan banyak yang inisiatif bagus ya, bike sharing ya kan, gerakan bersepeda ya, perbaikan pedestrian itu kan sudah dimulai sejak 2013-2018 gitu kan. Dan itu kan satu ekosistem lah dalam menciptakan kota yang lebih ramah pengguna transportasi umum kan. Jadi harus terintegrasi gitu kan, BRT-nya, angkotnya, feedernya, bikeway-nya, walkable-nya gitu ya. Itu harus dirancang. Yang harusnya dilanjutkan 5 tahun terakhir, itulah yang bikin saya kesel juga, yang akhirnya udah saya memberanikan diri untuk maju gitu, untuk menyelesaikan apa yang belum selesai gitu. Menarik, silakan Kang Imam. Kalau tadi kan strategi dari Kang Ajun adalah menyiapkan tata kelola, terus
Anggaran, yang penting anggaran harus ada. Anggaran, fasilitas, terus mengintegrasikan juga ke angkot, pedestrian dan sebagainya. Kalau menurut Kang Imam ada nggak yang kurang dari strategi itu? Ya, sekali lagi kita bicara track record ya Kang ya, Kang Ajun bicara track record, terus tadi juga kata Kang Ajun ada kotelnya gitu ya, lanjutan dari apa yang dimulai sama Kang Emil. Setelah tahun 2013, tahun 2018 ini kan lanjut di provinsi, kan? Di mana provinsi Jabar juga terlibat, ya bisa kita bilang terlibat dalam proyek pengembangan BRT. Nah mungkin mulai dari situ tuh, mulai nyanya misalnya BRT lah nya gitu, karena dari berbagai lembaga donor juga mendorong ke arah sana ya Kang ya. Tapi yang saya tangkap nih sampai akhir nih ya 5 tahun 2018 sampai akhir 2023 gitu, BRT sendiri belum dimulai gitu ya, belum berjalan juga setelah lanjut di provinsi teh. Dan dari perencanaan yang bisa kita lihat sama-sama itu melibatkan apa tuh sampai ke Kabupaten Sumedang diajak, Bandung Raya, Bandung Barat diajak, Kabupaten Bandung diajak, yang bisa kita sebut sebagai Bandung Raya. Gitu. Nah mengingat besok nih kan ini kita bicara tentang Kota Bandung ya, artinya yang dalam kekuasaan, dalam kewenangan ya wali kota gitu. Apa iya rencana BRT itu kemudian harus tunggu-tungguan dengan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Bandung gitu ya, yang akhirnya nanti jadinya tuh silih nembleukeun kayak nggak bisa jalan karena belum ada political will dari kota sebelah, belum ada kemauan dari kabupaten sebelah, yang akhirnya jadi nggak kemana-mana nih, nggak lanjut gitu. Karena itu ya perencanaannya itu dari awal udah langsung nih melibatkan dari sisi tadi ya dilihatnya sebagai Bandung Raya gitu. Nah, saya pengen tahu sih apa ya mau dilanjut seperti itu atau sebagai wali kota ya kita bikin sistem BRT yang bisa berjalan tanpa dependensi dengan kota-kota sebelah gitu. Apalagi kalau rencana jangka panjangnya adalah pemadatan tengah kota gitu ya. Tadi kan yang jangka panjangnya adalah ingin ada hunian di tengah kota. Oke. Terus dengan yang jangka menengah tadi gimana? Apa ya masih mau mengandalkan gitu ya? Ada ketergantungan dengan wilayah-wilayah di Bandung Raya. Ini sih yang saya pengen tahu. Iya. Langsung? Oke. Ya kan, jadi memang masalah transportasi di Kota Bandung itu memang ada faktor yang dependen dengan kota lain, karena harus diakuin yang kerja di Kota Bandung ya dari penyangganya ya. Dan ini lintas kota kabupaten, tidak mungkin diselesaikan oleh Kota Bandung sendiri ya. Tapi saya juga setuju bahwa ada banyak bahkan jalur-jalur yang nggak tergantung dengan tetangga gitu ya. Itu setuju, saya sebenarnya itu yang harus kita dorong dulu gitu kan. Sistem transportasi yang sifatnya dalam kota ya. Dan makanya tadi saya dari awal bilang kita jangan 100% mengandalkan bantuan dari provinsi dan nasional. Meskipun kita pasti butuh, nggak mungkin nggak butuh. Karena kalau butuh LRT Mukuruh yang ideal ya, jumlah yang ideal itu nggak mungkin kita tanpa bantuan pusat ataupun provinsi ya. Tapi kita secara kota harus tetap ada yang ya tanpa tergantung tadi kita menganggarkan sendiri rute-rute gitu kan, yang memang bisa kita eksekusi sendiri gitu ya. Melintasnya jalan-jalan kota kan gitu kan, kebijakannya full di pemerintah kota. Ya saya setuju bahwa kita harus menginisiasi. Rutenya yang mana ya saya belum sedetail itu tahu Kang, karena disclaimer saya ini bantu Kang Emil fokus hanya ngurus 2 kan. Satu, transformasi digital transformation. Jadi kalau ngomongin transformasi digital saya sampai detail banget, saya insya Allah paham ya. Yang kedua, reformasi birokrasi ya. Jadi memang itu yang saya penuh insya Allah buat saya betul lah ya. Jadi kalau detail-detail ya untuk yang transport ya tentu kita harus kembali diskusi kepada yang dulu pegang gitu ya. Dan mungkin kalau zaman Kang Imam bisa lebih tahu dari saya. Beliau kan ikut bantuin gerakan yang sepeda ya kalau nggak salah kan, bike sharing. Tahu lah situasinya bagaimana
salah satu faktornya juga masalah birokrasi, betul ya? Bagaimana menciptakan birokrasi yang proaktif, melayani, tidak ribet gitu kan? Itu tuh nggak mudah. Saya belajarnya di Bandung ya, dan baru di akhir saya mulai memegang sistem merit system ya, dan baru di provinsi lah saya punya formula lah, sehingga Jabar hari ini nomor 1 sistem merit system se-Indonesia. Jadi Center of Excellence Jabar jadi banyak pencontohan untuk reformasi birokrasinya. Ilmu itu yang memang telat kita ketahui dibanding Bandung, tapi sekarang insya Allah sudah paham. Jadi mudah-mudahan kendala-kendala birokrasi ke depan yang dialami kita waktu di Kota Bandung tidak terjadi lagi ke depan, karena kita udah tahu lah masalah bagaimana gimana caranya menciptakan merit system di Kota Bandung, sehingga local champion yang memegang transport ini kita harus pastikan benar-benar orang yang qualified ya, secara kapasitas, secara kinerja, secara kompetensi gitu ya. Dan itu insya Allah saya sudah pengalaman lah untuk mengelola itu. Boleh silakan Ibu kalau ada tanggapan. Ya oke, karena Kang Ajun udah mulai menyebut tentang reformasi birokrasi ya, karena kan salah satu kuncinya juga di situ. Kalau boleh tahu nih kan, sebetulnya sebesar apa sih pembelanjaan kita, pembelanjaan Kota Bandung ya, sebesar apa, berapa persen yang untuk itu ya, untuk belanja pegawai, gitu ya, belanja pegawai. Terus artinya ketika memang kita butuh memastikan anggarannya ada tadi untuk transportasi gitu. Sementara tren PAD-nya sendiri ada penurunan tadi kan. Seperti apa sih bentuk-bentuk efisiensi dari sisi birokrasi, kepegawaian ya di Kota Bandung? Seperti apa langkah-langkah efisiensinya? Terus kalau tadi ada merit system, sisanya mau digimanain ya, mau diapain? Karena ya ini perlu agak sedikit mendalam gitu ya, pengen tahu juga nih komitmennya untuk reformasi birokrasi, untuk efisiensi, dan berapa banyak sih target penghematannya dari sisi itu. Ya, baik. Ya kan, jadi kalau bicara reformasi birokrasi khususnya soal tadi langsung spesifik kepegawaian ya. Bandung tuh memang kita ini overheadnya ketinggian. Jadi kalau kita bicara belanja pegawai itu kan idealnya nggak lebih dari 30%. Hari ini Bandung 36% spending APBD kita, belanja kita tuh ke pegawai ya. 1, berapa ya, saya lupa, 1,8, 1,9 gitu kan. Yang mana kalau kita bandingkan dengan Surabaya, dengan Medan, mereka tuh di bawah 25%, 24% ya. Tapi yang ironi kan, saya juga heran ya. Yang ironi adalah TPP kesejahteraan ASN-nya turun dibanding zaman Kang Emil. Dulu zaman Kang Emil kita naikin ya, saya salah satu yang merekom juga. Kita dulu menghapuskan sistem honor. Kita hapuskan sistem honor, kita jadikan sistem TPP. Kenapa? Karena honor itu tidak adil ya. Honor itu cuma didapat hanya oleh pejabat yang memegang kegiatan, yang kedua cuma dalam struktur kepanitiaan. Jadi hanya orang yang dekat kekuasaan yang dapat pendapatan tinggi dari honor yang berlipat-lipat, tidak terkendali itu ya. Makanya kita hapuskan, kita bikin TPP yang sistemnya lebih fair ya. Nah sekarang ini TPP turun gitu ya. Jadi heran, jadi anggarannya tinggi gitu ya, tapi TPP-nya turun. Curiga saya, ini memang saya harus dapat data dulu yang terbaru ya di Kota Bandung hari ini. Banyak ketidakadilan atau banyak dulu rekrutmen tenaga-tenaga yang tidak terkendali ya. Contoh misalkan non ASN, honorer atau tenaga P3K gitu ya. Sepertinya tidak direncanakan dengan baik gitu ya, sehingga bawahnya gede, membebani gitu kan. Nah saya ambil contoh efisiensi, saya nggak bisa bicara yang ke depan Bandung, harus punya datanya, tapi saya bicara masa lalu. Saya dulu pernah membantu merekom sebuah kebijakan ke Kang Emil terkait ini Kang, ada ketidakadilan dulu di provinsi terkait insentif pajak ya. Jadi kan kalau dinas pajak itu punya namanya insentif pajak ya, insentif di luar TPP hasil dari tercapainya pajak ya. Itu yang menyebabkan semua PNS ASN di Kota Bandung kalau ditanya kamu mau masuk mana, masuknya pengennya Bapenda ya. Karena saya pernah melihat bayangkan pramusaji
Selain supir dulu ya, gajinya take home pay 25 juta di Bapenda. Gila nggak? Kan nggak masuk akal ya. Saya membandingkan juga. Saya apply di sana. boleh. Jadi permusaji ya. Dulu ya, awal trigger itu gini. Dulu ketika ada rotasi mutasi, ada pejabat eselon 4 dipromosikan keluar dari Bapenda ya. Si pejabat eselon 4 naik jadi eselon 3 di luar Bapenda ya. Wah, dia nangis, sedih gitu ya, melobi-lobi ke BKD agar, Pak, please Pak, saya demosi aja Pak, saya turunkan jabatan saya asal tetap di Bapenda. Ya kan saya heran ya, ada orang dipromosikan nggak mau minta balik ya. Pas saya teliti ya, wah memang jomplang pendapatan dia eselon 4 di Bapenda. Eselon 4 ini, Kasubag Keuangan ini ya, Bapenda pada saat itu take home pay-nya sama dengan kepala dinas pendidikan. Coba bayangkan, seorang clerical yang mau keuangan unit lebih sama pendapatan take home pay-nya dengan seorang kepala dinas ngurus puluhan ribu guru ya, ngurus ribuan pegawai. Kan nggak adil ya. Akhirnya saya merekomkan ke Pak Gubernur, Pak Gub, ini ada ketidakadilan, tidak sehat ini, jenjang promosinya nggak sehat, jenjang karir nggak sehat, kecemburuannya nggak sehat, dan nggak adil lah. Masa orang tanggung jawab besar lebih rendah dibanding yang kecil ya. Saya akhirnya merekom sebuah kebijakan ke Pak Gubernur. Kita harus ada aturan, take home pay eselon 4 tidak boleh lebih tinggi dibanding eselon 3. Eselon 3 nggak boleh lebih tinggi eselon 2, eselon 2 nggak boleh lebih tinggi dari eselon 1. Take home pay itu berarti kan mau gaji, tunjangan, TPP maupun insentif pajak digabung. Kalau kamu eselon 4 Bapenda, paling gede tuh di bawah tipis dengan eselon 3-nya di luar lah. Sehingga kalau promosi keluar gitu ya, dia tetap bangga, jabatannya naik, pendapatan naik dikit gitu ya. Ya kan? Kita terapkan itu kebijakan, penghematannya 300 miliar. Penghematannya 300 miliar. Kita mengadilkan itu doang gitu kan. Wah, gila itu. Nah, dan banyak lah. Saya rasa memang hari ini keadilan ini yang kurang di dalam sistem penggajian. Karena mostly banyak kota flat penggajian itu, tidak performance based, tidak berdasarkan beban kerja. Hampir semua rata. Dan menurut saya, kalau ada yang bilang PNS itu gajinya tinggi atau kecil, cek sayanya dua-duanya. Ada yang orang bilang PNS mah gajinya kecil, enggak juga. Cek level pelaksana. Level pelaksana kerjanya nge-SPJ-in, ngurus administrasi kan, pelaksana administrasi. Dengan TPP 8 juta, gaji 3 juta, udah belas juta. Padahal kalau di swasta itu UMR, gede dong, ya kan? Tapi kalau cek kepala dinas, ya kepala dinas berapa sih? Paling 40 juta, take home pay 50 juta, ngelola duit triliunan, ya kan? Bandingkan dengan BUMN, BUMD, ratusan juta dia, jomplang gitu kan? Pendapatannya, apalagi kalau level kota. Setahu saya dengan PPP turun paling kepala dinas 30 jutaan ya. 30 jutaan itu di BUMD itu paling apa sih, middle manager gitu kan. 30 juta itu kan, bahkan sekarang kalau kerja di startup gitu ya, orang kerja baru 5 tahun juga udah 30 juta, bisa 40 juta ya kan. Ini kepala dinas megang duit ratusan miliar gitu kan. Gimana kita berharap dia kerjanya perform? Nah, jadi kita harus reform. Gimana caranya yang di under market price dinaikkan, yang beban kerjanya tinggi dinaikkan, yang bawah ini kita harus kurangin gitu ya. Kita harus membuat mekanisme sistem insentif yang dinamis. Itu menurut saya bisa mereduce anggaran lah ya, dan akan lebih menyehatkan birokrasi ya dari sudut pandang itu ya. Sebenarnya juga sih yang sudah dilakukan tadi dalam reformasi birokrasi sampai menghemat 300 miliar kan. Tapi kalau dari sudut pandang yang lain sebenarnya apakah jumlah tersebut sebenarnya masih kurang? Contoh itu Maya, contoh sebuah contoh. Ya, jadi alhamdulillah ya keluar contoh tadi yang cukup mendetil seputar artinya tunjangannya ya, besaran tunjangan dan struktural sesuai dengan struktural. Yang ingin saya tahu kalau tadi di Bapenda nih
karena kita lagi bicara tadi tentang transportasi. Iya. Terus kita lihat sekarang Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ini mungkin salah satu dinas yang cukup dinamis ya. Ini saya dengan tanda kutip dinamis ya di Kota Bandung. Kenapa dibilang dinamis? Karena perubahan pergantiannya juga ya itu cukup dinamis. Apa sih yang terjadi sebetulnya kan dengan kepala-kepala dinas, pimpinan-pimpinan khususnya di dinas perhubungan? Kenapa berganti ya cukup cepat dinamikanya? Jadi no wonder PNS hasilnya tuh bukan kertas karena KPI-nya adalah dokumen gitu kan, which is not good dalam konteks manajemen kinerja gitu. Khususnya untuk dishub tadi gimana? Nah, ya tadi konteks kalau untuk masalah korupsi ya tadi kan kita harus transparankan ya. Kalau konteks untuk merit system ya kita harus assessment yang baik gitu ya. Kita harus cari orang dishub kalau bisa background pendidikan dan kinerja dan kompetensinya nyambung lebih bagus. Tapi kalau enggak pun yang penting dia ya kinerjanya bagus lah, integritasnya bagus lah untuk bisa jadi pimpinan di sana ya. Jadi kalau untuk tata kelola kepegawaiannya gitu sih. Paling satu lagi yang harus diurus adalah gini, pemerintah itu dishub, contoh ya, kita harus membuat dishub itu turun ke bawah sampai level bawah. Contohnya apa? Ada satu hal yang jadi salah satu faktor penyebab kita macet itu kan sistem parkir yang tidak dikelola dengan baik ya kan. Nah ini tuh harusnya dikelola langsung gitu oleh dishubnya. Kalaupun enggak, ya kalau mau diserahkan ke swasta ya dikelola dengan baik, di KPBU kan, sehingga clear. Kalau sekarang kan nggak jelas, ya dengan supir dengan ini parkir itu kan sistemnya hanya setoran kan, nggak transparan. Itu contohnya gitu ya, nggak transparan gitu kan. Ya kalau soal kepegawaian itulah, kecuali ada yang kurang nggak pertanyaannya tadi? Ya itu sih outcome. Oh outcome-nya oke. Untuk ya. dishub ya. Dishub. Jadi KPI dishub apa gitu ya? KPI kan. Kalau menurut outcome ya harusnya kan penurunan titik macet misalkan gitu ya. Itu yang bisa jadi outcome ya. Nah tuh saya indeksnya apa? Ada indeks kemacetan lah, naon lah gitunya. Nah kalau kita bicara output ya harusnya bertambahnya transportasi publik gitu kan. Misalkan satu, kedua berkurangnya zona-zona parkir liar. Parkir aja, menurut saya udah ada belum sistem capacity planning parkir? Coba lihat kan, angkot sepi kayak gitu paling dapat berapa sih? Saya nggak yakin dia dapat di atas UMR ya. Jadi kalau kita tawarkan yuk jadi supir, gajinya enak, fix gitu ya, kayak nggak fix per kilometer gitu kan, misalkan standarnya harus UMR atau di atasnya. Nanti di revamp angkotnya jadi ada AC gitunya, masa nggak mau? Ya kan? Pasti mau harusnya ya, asal pendekatannya humanis, kolaboratif ya, kita libatkan ya para stakeholder, koperasinya, perorangannya. Sekarang sih perorangan kayaknya, karena udah nggak banyak angkot yang kepemilikannya tuh perusahaan. Ya, itu ya untuk yang premanisasi angkot. Untuk flyover di UTR gini, saya menganggap flyover itu solusi untuk lokus tertentu. Tapi itu pun harus dibangun kalau transportasi publiknya sudah hadir. Karena salah satu solusi persimpangan jalan yang gitu ya, gimana caranya kan nggak ada persimpangan jalan kan gitu kan. Idealnya underpass ya. Jadi gimana caranya public transport kita masuk underpass kan gitu kan. Tapi kan mahal underpass ya. Flyover ya bisa tapi mengganggu nggak nanti estetika kotanya gitu. Kalau ada sebuah ini estetika kota yang hilang ya jangan. Tapi kalaupun iya harus, karena ini kronis, ini persimpangan jalannya kronis gitu kan. Langkah pertama tuh harus dulu ada transportasi publik, lalu nanti flyover ada itu untuk mempermudah transportasi publiknya berjalan gitu kan. Karena transportasi publik kena lampu merah kok kita lila kan gitu kan. Nah, jadi di jalan-jalan tertentu yang kronis, apalah mana ya yang ini ya menurut saya boleh, tapi setelah pembangunan transportasi publik gitu kan. Gitu. Jadi saya sih setuju dengan ya para pendapat urban planner yang biasanya kan mendahulukan transportasi publik dulu lah gitu. Tapi saya tidak anti flyover juga. Ketika itu udah ada flyover ada untuk melancarkan ya di titik-titik yang super crowded gitu ya. Ya menurut saya nggak masalah. Jadi BUTR ditolak atau diterima Kang? BUTR ya, ini kan
pemerintah pusat ya, saya akan mendorong supaya pemerintah pusat fokus dulu untuk membantu pengembangan transportasi publik dulu ya. Jadi itu yang utama ya. Jadi kalau masalah nolak udah nggak bisa kan, kalau udah perintah dari pusat nggak bisa wali kota itu subversif kan gitu kan. Ya kita harus, kalau udah program pemerintah pusat harus dukung, meskipun kita boleh memberikan masukan kan, Pak, yang kota kami butuhkan ini lebih dahulu, ya boleh menurut saya gitu ya. Jadi dikomunikasikan gitu ya. Tapi menurut saya pengembangan public transport itu yang utama. Yang terakhir tadi kan pelibatan dari akademisi. Oh iya lupa ya, betul ya. Ya Teh, jadi ini ironi ya Bandung ya. Kalau kita ngomong Bandung ya, apa sih potensi Bandungnya? Potensi Bandung tuh luar biasa di talent, di SDM. Tadi disebutkan kampusnya banyak. Data dulu aja update 5 tahun lalu saya ingat itu ada 80 kampus di Bandung ya. 4-nya negeri. Kota satu-satunya kota di Indonesia yang punya 4 perguruan tinggi negeri Bandung ya. Ada ITB, ada Unpad, ada UPI, ada UIN ya. Sekitaran Bandung ada 200-an kampus. Jadi potensinya besar. Lembaga riset hampir semua ada di Bandung. Bata nuklir, ada Tekmira, ada tekstil, ada Bosca, ada air, Pusjatan, ada jalan jembatan, Pus air, kimia, semua ahli ada di Bandung. Industri strategis di Bandung, penerbangan Dirgantara, defense industry ya, Pindad, Lin, Telkom, Bio Farma, Biotek ya. Ahli transportasi di Bandung, ahli lingkungan di Bandung ya. Tapi kok masalahnya nggak terselesaikan? Menurut saya ada ya yang tidak nyambung antara potensi kota, yaitu talent-talent orang pintar ini, dengan pemerintahnya sebagai regulator dari kotanya. Nah ini yang ke depan ingin saya perbaiki. Gimana caranya orang-orang pintar di kota Bandung ini, lembaga-lembaga riset ini harus ada kolaborasi intens dengan semua dinas. Jadi saya akan wajibkan, kalau misalkan dulu Kang Emil bikin TAP ya untuk provinsi ya, saya akan wajibkan tiap dinas punya gitu partner lembaga riset kampus gitu ya, yang relate dengan mereka untuk membantu agar perencanaannya tuh bagus. Di bagian mana terlibat? Minimal menurut saya perencanaan dan evaluasi. Biarkan eksekusi ya oleh ininya ya, oleh dinas gitu kan. Tapi di perencanaan mereka bareng, dievaluasi supaya ada sistem kontrol kan, mereka dilibatkan. Nah kalau potensi tadi orang pintar tadi kita rangkul ya, menurut saya seberat apapun masalah kalau kita gotong royong gitunya pasti bisa selesai, bisa kita urai lah gitu. Baik, Kang Ajun, ini ketika tadi kita bicara premanisme, terus kita bicara ada berbagai lembaga-lembaga yang hadir di Bandung. Ini kita bicara tentang status quo-nya Bandung ya. Ya. Status quo-nya Bandung, yang megang gitu ya, yang megang, yang punya potensi, yang punya kuasa mungkin dengan kapasitasnya mereka masing-masing, baik itu ormas, baik itu tadi lembaga-lembaga, termasuk juga BUMN tadi ya. Banyak BUMN itu yang punya kantor, punya sumber daya, dan punya lahan juga di Bandung. Lahannya PT KAI, karena KAI pusatnya di Bandung, ya, lahannya sangat banyak di Bandung. Mungkin Pemkot aja lahannya udah banyak di Bandung, apalagi PT KAI lebih banyak lagi lahannya mereka di Bandung. Terus TNI juga punya lahan yang sangat luas sekali di Bandung, walaupun untuk operasional udah lebih banyak yang digeser ke Batu Jajar atau ke daerah-daerah, ke hutan, gunung hutan dan lain sebagainya. Tapi yang dijadikan kantor pusat masih di Bandung. Yang ingin saya tanyakan, menurut Kang Ajun ya, para status quo ini nih, yang megang resource, yang megang kuasa, yang megang lahan di Bandung, apakah mereka sudah betul-betul ikut berkontribusi ya, untuk kesejahteraan warga Bandung, untuk kepentingan warga Bandung, untuk kebutuhan warga Bandung, khususnya terkait lahan. Ini salah satu program jangka panjang tadi Kang Ajun bilang
untuk memadatkan lebih banyak lagi hunian-hunian di tengah kota Bandung gitu. Artinya ketika itu adalah jangka panjang, berarti kan harus dimulai. Gimana sih sikapnya, siasatnya Kang Ajun kalau jadi wali kota terhadap para status quo ini nih, yang megang lahan, yang punya modal. Kita punya presiden, masalahnya kita punya presiden kan. Kita punya presiden sebelumnya di mana mengkerjasamakan lahan negara, lahan Pemkot, lahan PT KAI. Ketika dikerjasamakan, ternyata manfaatnya untuk warga Bandung Setiari masih minim gitu. Contohnya apa tuh? Ya. Contohnya apa? Contohnya KAI punya itu Laswi gitu ya. Ada terus udah gitu misalnya lahan Pusenif nih mulai dibuka untuk kegiatan masyarakat, tapi cuma dipakai buat apa? Live music misalnya, untuk event musik, konser gitu. Yang sebetulnya mungkin manfaatnya untuk warga Bandung juga minim sebetulnya. Iya, lahan segitu besar dipakainya buat musik gitu ya, cuma dipakai weekend. Terus udah gitu lahan, nah ini Kiara Condong Jalan Jakarta dikerjasamakan dengan konglomerat. Terus jadi apa nih buat warga Bandung? Jadi karena kita udah punya presiden-presiden seperti itu, pengen nanya nih warga Bandung sama Kang Ajun gitu. Kenapa kok dari presiden yang ada gitu ya, kok cuma sampai situ? Terus apa yang keliru gitu dari zaman dulu? Dan kedepannya seperti apa sih engagement dengan mereka-mereka yang megang Bandung ini nih, para instansi, konglomerat, pemilik modal, supaya tujuan jangka panjang Kang Ajun tadi untuk menyediakan lahan, menyediakan rusun-rusun mungkinnya untuk warga-warga Bandung bisa betul-betul tercapai. Ya. Ya, menurut saya kuncinya adalah komunikasi ya. Jadi saya meyakini kalau para pemilik resource tadi ya secara rutin, rajin kita buatkan event gitu ya, bukan event lah, hanya acara rutin, ngumpul, komunikasi, bisa ada titik temu ya, karena pasti kan mereka punya sesuatu, juga ingin sesuatu kan. Bagaimana caranya mengakomodir multiple kepentingan ini gitu ya. Ya cara paling bagus adalah ya dengan komunikasi, tapi tentu perlu ada kajian dulu gitu kan. Jadi caranya pertama misalkan ya pasti harus ada kajian, misalkan lahan Laswi, dan setahu saya dulu udah pernah ada tuh ya kajian mau jadiin hutan kota, tapi misius tuh kan, ada hutan kota, ada komersialnya, ada livingnya. Wah itu keren banget lah desainnya, cuman ya terus kan saya juga belum tahu hambatannya di mana ya, karena ini kan pasti di dalam PT KAI-nya mereka pun punya berlapis layer ya. Jadi memang seorang wali kota Bandung juga harus rajin komunikasi gitu ya, mulai dari daop kotanya, mungkin nanti direkturnya, ke dirutnya, untuk bisa mengkomunikasikan manfaat kalau lahan KAI ini kita buka, dimanfaatkan ya untuk kepentingan kota, dan mereka akan dapat sesuatu ya kan yang fair, jelas gitu ya. Saya rasa sih harusnya mau ya. Jadi maka nanti ke depan saya sih punya rencana, pengen gitu ya, gimana caranya tiap malam itu wali kota itu memang punya ya seminggu berapa kali, 2 kali 3 kali ya, ada forum rutin gitu ya. Kalau Obama itu kan punya gathering ya kan dengan media gitu ya. Jadi kita tuh tiap malam tuh town hall meeting lah ya. Tapi instead town hall meeting cuman sama PNS internal, kita ada town hall meeting tematik gitu kan. Ada town hall meeting bareng warga terbuka, town hall meeting bareng para pengusaha, town hall meeting bareng BUMN, town hall meeting bareng stakeholder penting ya, budayawan. Nanti di town hall meeting ya, acara ngobrol itu saya kebayang ya supaya mereka mau datang apa kan gitu kan. Satu, ketemu wali kota, kedua ya hiburannya meren ya, nanti ada artis, ngundang artisnya, kuliner yang terbaik Bandung misalnya. Nanti kalau kita rajin rutin buat pertemuan nyantai aja, dia dinner lah gitu kan, dinner tapi tematik, yang mereka juga nanti akan ketemu stakeholder penting juga yang bisa mereka networking gitu ya. Kita harus merancang sebuah event networking session, dinner session yang bagi mereka tuh ada manfaatnya datang ke sana, selain undangan wali kota gitu ya. Yang itu juga harusnya penting ya, karena mereka
Makanya musuhan jeung wali kota izin mau di stop atau gimana kan gitu kan, misal gitu ya. Pasti mereka akan mau, tapi tentu akan maunya nggak akan kepaksa kalau mereka juga dapat benefit ya. Nah itu kita harus create itu ya. Saya itu terinspirasi dari Singapura ya. Saya cerita dari Pak Antoni yang punya Sasa ya, Roda Mas Group. Seserius itu Singapura dalam menerapkan participation bottom up planning atau dalam startup listening to the user ya. Dalam konteks ekonomi mereka tuh rutin ngedatengin pengusaha, mereka datang pejabatnya dan nanya ke pengusaha, what can I do to have your business more bigger in Singapore gitu ya. Jadi pemerintah tuh nanya ke swasta, kamu pengen biar bisnis kamu makin gede ya, ekonominya dan di Singapura tumbuh, saya perlu ngapain nih sebagai pemerintah. Nah, habit ini yang perlu dibangun jadi culture dari atas sampai bawah. Gimana caranya dalam kita merancang kebijakan, kita tuh harus dengerin user gitu ya. Kalau di sub berarti harus dengerin passenger, operator ya kan, dan lain-lain. Kalau kesehatan dinkes harus dengerin dokter, harus dengerin perawat, dengerin orang sakit gitu ya. Nah itu one of reformasi birokrasi. Bagaimana kita punya culture value yang benar di pemerintahan. Kita harus mendobrak stigma pemerintahan yang culture-nya hari ini kebanyakan negatif ya, lambat, berbelit-belit ya kan, dan lain-lain ya. Itu harus kita buat radikalisasi ya. Jadi kita buat open wall office ya, gimana caranya transparan, agile. Nah, itu saya udah terapkan di Jabar tuh mulai dari JDS, Jabar Digital Service, dan area Gedung Sate lah. Terus saya itu kalau sempat ngeliat tuh beda lah. Dan saya ingin menerapkan di Kota Bandung nanti ke depan itu. Luar biasa. Jadi ibaratnya mau jemput bola ya, Iya. Anjur bersama timnya. Mohon maaf udah jam 3 nih, kita harus buru-buru nanti mungkin ada closing statement. Iya. Di sini aku udah catat beberapa poin-poin yang menarik sih, di antaranya tadi soal premanisasi angkot. Kang Ajun berencana buat bikin pelatihan, terus habis itu requirement yang jelas, dan juga membuat sistem per kilometer ya, bukan Digaji, di hire lah intinya, sopir angkot di hire. biar nanti premanisasi hilang dengan sendirinya. Kemudian untuk flyover, Kang Ajun dengan tegas menyatakan bahwa public transport itu tetap prioritas, tapi flyover juga tetap dibutuhkan di beberapa titik. Kemudian untuk akademisi nih, Kang Ajun juga nanti berencana buat bikin kolaborasi antara akademisi dan dinas-dinas, setidaknya dalam proses perencanaan dan evaluasi. Kemudian untuk masalah lahan tadi yang dipantik oleh Kang Imam juga menarik. Kang Ajun nanti juga berencana mau banyak komunikasi antara para pemerintahan dengan pemerintah, kemudian juga memberikan insentif yang jelas gitu ya, serta diperbolak. Kemudian ada beberapa topik-topik lain juga yang menarik, diantaranya sisi-sisi Kang Ajun nih yang mau meningkatkan quality of life, quality of living, kemudian memudahkan kemudahan berbisnis ya di Bandung, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dengan cara reformasi birokrasi buat semuanya lebih transparan dan digitalisasi. Sebelum aku tutup nih, dari Kang Ajun dan Kang Imam mungkin ada closing statement atau ya setidaknya respon terakhir gitu. Baik, saya kira dari paparan tadi ya, dan dari apa yang sudah dialami, dirasakan oleh warga Bandung selama ini, mungkin kita nih sebagai warga Bandung perlu lebih menuntut akuntabilitas ya, menuntut akuntabilitas dari pimpinan kota, supaya apa yang dikatakan sebagai rencana, apa yang katanya mau dibikin betul-betul bisa dilaksanakan, bisa dijalankan. Jadi mungkin saya mewakili mungkin banyak warga-warga Bandung, komunitas-komunitas ingin melihat nih Kang Ajun sebagai bakal calon wali kota, punya nggak sih, mau nggak sih berkomitmen gitu ya, mau nggak ya berkomitmen dengan pointer-pointer yang terukur ya, dalam memenuhi rencana-rencana tadi, khususnya di bidang transportasi dan tata kota. Kalau misalnya ingin membuat rusun untuk warga ya, yang pakai lahannya lahan kota Bandung, kira-kira yang mana dulu sih yang mau dibikin ya, rusun untuk warga Bandung. Kemudian yang rusun untuk warga Bandung yang pakainya lahan instansi
ada TNI, ada KAI, ada Kimia Farma dan seterusnya. Banyak sekali lahan-lahan mereka di Bandung yang kurang termanfaatkan. Kira-kira yang mana nih yang duluan? Memang ini jangka panjang. Yang menjadi prioritas, yang duluan ditarget. Tadi kan kiat-kiatnya udah ada, mau diajak ngobrol. Tapi yang mau ditarget nih, mau dijadiin rusun untuk warga Bandung, kira-kira yang mana dulu? Nah, dengan komitmen-komitmen yang terukur dan spesifik, ini kita bisa menuntut nih warga Bandung akuntabilitas dari bakal calon wali kota. Nah, ini mungkin yang pengen kita dengar juga ya dari Kang Ajun. Ya baik, menjawab ini dulu mungkin ya pasti tentu ke depan ini kan saya masih bakal calon ya, belum tentu punya tiket Kang Imam nih. Saya sih berharap memang ya mudah-mudahan doakan saya dapat tiket supaya bisa mengeksekusi semua ide-ide diskusi tadi gitu ya. Dan tentu ya satu ya, saya sebagai penutup ya. Pertama, Bandung hari ini kita tahu sedang tidak baik-baik saja ya. Tadi disebutlah macet-macet dan yang bahkan yang belum disebut adalah masalah gelapnya kotanya, begal Gotham City itu juga dalam survei salah satu top 5 keresahan masyarakat ya. Dan banyak lagi gitu dari 4 tadi itu banyak masalah. Tapi menurut saya kita jangan putus harapan karena apa? Potensi Bandung luar biasa besar. Orang pinter isinya ada di Bandung. Tadi saya udah sebutin ya kampus-kampus. 20% tuh student Bandung itu. Ya, jadi orang-orang yang berpendidikan 600 ribu white collar job ya. Jadi bisa kok Bandung jadi kota model Indonesia ya, asal kita memang punya pemimpin yang benar gitu ya, bisa mereform pemerintahnya dan nanti berkolaborasi dengan warganya. Dan momentum itu hadir hari ini kan. Hari ini Bandung kosong kan pemimpin kan, wali kota yang pertama meninggal, yang kedua kena KPK. PJ-nya yang sekda tersangka. Jadi ketika disurvei pun top of mind masyarakat Bandung terhadap wali kota tuh masih kosong. Artinya nggak ada yang kuat. Artinya siapapun bisa nih ya yang jadi wali kota Bandung gitu ya dengan sebuah effort dan upaya. Bisa yang balangsak gitu ya, bisa tiba-tiba jadi wali kota Bandung yang nambah jelek Bandung bisa. Bisa juga yang benar gitunya, punya visi, punya track record ya kan, punya integritas bisa. Karena hari ini tidak ada yang dominan ya calon wali kota Bandung dari bursa-bursa yang ada gitu ya. Nah sekarang kembali lagi ke warganya nih, warganya mau nggak kita yuk turun tangan, kita Bandung ada di persimpangan. Saya mengimbau yuk mau nggak bergerak bareng, turun tangan gitu ya untuk mengambil meraih kembali pucuk kepimpinan di kota Bandung untuk memperbaiki masalah-masalah kota Bandung bersama-sama ya. Momentumnya ada hari ini, kalau bukan oleh kita oleh siapa lagi gitu kan? Kalau bukan oleh kita yang memang peduli terhadap masalah, ya mungkin oleh orang-orang lain yang mungkin ya peduli dengan hal yang lain kan gitu kan. Ya itulah pertaruhannya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk bergabung lah untuk bisa beberes kota Bandung itu yang terakhir. Komitmen yang terukur. Boleh, maksudnya saya janji politik. Ya, nanti pasti ketika sudah saatnya kan nanti dapat tiket politik. Dari tiket politik akan menyerahkan janji kampanye. Pasti saya akan cantumkan janji-janji kampanye saya gitu ya. Hari ini saya belum punya program-program detail. Saya memang lagi menghimpun teman-teman relawan. Saya mengajak juga nih teman-teman yang concern akan isu tertentu, yuk gabung. Titipkan janjinya kepada saya. Nah, saya bukan orang yang tahu semua hal ya. Urusan teh banyak ya. Dinasnya aja Bandung ada 30 hari ini kan. Lembaga dan lain-lain. Jadi tidak semua saya kuasai gitu kan. Jadi saya butuh bantuan teman-teman juga untuk meramu kira-kira program-program apa yang akan kita masukkan sebagai janji politik gitu. Tapi komitmen saya yang jelas hari ini kan, satu, saya akan berantas korupsi. Karena ini udah passion saya sejak zaman dulu, makanya saya bergerak di bidang digitalisasi dan transparansi ya. Dengan Ibajeti kan kerja saya tuh memangkas yang kayak gitu. Jadi satu, saya janji saya komitmen pemberantasan korupsi. Kedua, mereformasi birokrasi, merit system. Gimana caranya ASN proaktif melayani, profesional. Saya akan buat ya, kalau ada aduan warga, saya akan sambungkan dengan penilaian kinerja. Sehingga apa? Kalau ada aduan warga tidak ditindaklanjuti, potong TPP ASN. Saya yakin kalau nyambung antara aduan dengan TPP,
ASN nggak usah disuruh-suruh wali kota akan bergerak menyelesaikan masalah. Karena gajinya dipotong kalau dia nggak itu saya komit ya, dan sistemnya udah ada lah, belum sempat kemarin dieksekusi, baru udah jadi tapi tinggal ya nanti di kota Bandung badannya. Jadi saya ingin menggabungkan itu, jadi saya ingin menciptakan ekosistem itu gitu ya. Yang berikutnya ya yang lain-lain masih kita godok lah ya. Tapi kalau kemacetan transportasi publik ya itu yang pasti saya akan melakukan, mengalokasikan anggaran yang lebih besar, itu komitmen saya. Sampah tadi lupa ya. Itu juga salah satu prioritas utama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku sebenarnya setuju banget sama yang dikatakan Kang Imam tadi, bahwa seluruh bacalon atau calon wali kota nantinya dimanapun itu berada harus punya komitmen dan juga prioritas permasalahan yang mereka mau tuntaskan kan. Kemudian dari Kang Ajun, aku juga setuju banget bahwa kita sebagai warga juga harus aktif gitu. Aktifnya nggak harus yang teriak, tapi seenggaknya mencari tahu kira-kira kita butuh apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita tambah dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Kang Imam dan Kang Ajun sudah mau diajak ngobrol hari ini. Semoga semakin banyak di luar sana calon wali lainnya yang mau atau berani kita tanda tangan kayak gini. Dan juga terima kasih banyak ke semua teman-teman yang udah nonton siang hari ini. Udah sampai 2 jam 3 pasti pada masih bisa mingguan kan. Nah, karena kami mau bantu malam mingguan kalian, jadi baiknya kami tuntaskan saja acara hari ini. Sekali lagi terima kasih atas hari ini dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Masih banyak.